Shalom, shalom untuk seluruh jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Allah. Yang saya begitu yakin semua Anda saat ini ada dalam pikirannya, ada dalam hatinya, ada dalam perlindungannya, ada di dalam proteksinya. Ya, kita mengerti apa yang terjadi di hari terakhir, banyak hal yang tidak bisa kita mengerti. Tetapi saya yakin semua Anda mempercayakan hidup Anda tetap kepada Kristus Yesus. Yang apapun kejadiannya, apapun keadaannya, kita mau tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Allah. Sebagaimana rancangannya yang besar, yang tinggi, yang dalam, yang kuat. Dan itulah dimensi di mana seringkali kita tidak bisa mengerti karena terlalu jauh, terlalu melampaui. Tetapi biarlah hidup kita ada di dalam rencananya, dalam perlindungannya. Dan saya begitu yakin jemaat Tuhan yang mengikuti siaran ini sungguh-sungguh jemaat yang mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Nah, untuk hari ini saya akan membahas satu kata dalam Alkitab berbahasa Indonesia. Terkadang kata ini muncul, tetapi dalam Alkitab berbahasa Inggris King James tidak terlalu banyak muncul. Tetapi saya dapati dalam Alkitab berbahasa Inggris dari Amplified Bible, seringkali kata ini muncul, yaitu adalah anxiety. Itu adalah kecemasan. Sepertinya kata ini adalah kata yang sangat manusiawi, sangat biasa. Satu kata yaitu adalah cemas. Cemas kalau menurut saya itu lahir dari bibit, yaitu adalah gelisah. Ketika gelisah tidak bisa dikalahkan, itu akan lahir kekhawatiran. Ketika kekhawatiran tidak bisa dikalahkan, maka kekhawatiran itu akan menghasilkan kecemasan. Nah, kecemasan ini harus mutlak kita kalahkan. Karena dari kata kecemasan akan lahir kata ketakutan. Yang mana ketakutan punya daya ledak, yang namanya ketakutan itu punya daya yang menghancurkan. Tetapi saya tidak akan bahas kata ketakutan, yang saya ingin bahas yaitu kata cemas atau anxiety. Sebelum pandemi, saudaraku, sudah banyak sebetulnya manusia itu mengalami anxiety, mengalami kecemasan. Mereka cemas akan perjodohannya, cemas akan pekerjaannya, cemas akan proyeknya, cemas akan investasinya, cemas akan perkawinannya, cemas akan masa depannya. Karena hidup di hari terakhir kita temukan satu kata, yaitu adalah ketidakpastian. Nah, tetapi setelah pandemi terjadi, COVID-19 terjadi, awalnya dan langsung kurvanya langsung naik, yaitu kira-kira pertengahan bulan Maret. Saya begitu yakin ada begitu banyak lagi, berlipat kali ganda, bermultiplikasi manusia ada di dalam kecemasan. Beberapa hari yang lalu ada seorang teman datang ke rumah menceritakan, yaitu seseorang yang sangat saya kenal, seseorang yang sangat diurapi, seseorang yang sangat bersuka cita dalam hidupnya. Dan dia menjaga hatinya, dia menjaga hidupnya, dia menjaga kesehatannya. Yang saya tahu persis, sekian tahun dia adalah seorang pribadi yang sangat bergembira, sangat humoris, dan sangat menjaga kesehatan. Dia bergaul dengan semua orang, dia bisa bersosial dengan semua orang. Dialah seseorang yang disenangi oleh banyak orang, dan dia pun melayani Tuhan. Dan dia pun dipakai Tuhan di mimbar-mimbar, dia sebagai worship leader. Tetapi ternyata kenapa dia menjaga hidupnya sedemikian rupa agar senantiasa sehat? Ternyata dia punya kecemasan atas satu hal, yaitu adalah jarum suntik. Dan ternyata bukan sekedar cemas, tetapi sahabat saya ini sudah sampai titik anxiety disorder. Sudah gangguan kecemasan. Jadi bukan sekedar cemas, tetapi sudah anxiety,
disorder. Apa? Anxiety disorder, yaitu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, cemas, atau takut yang cukup kuat untuk mengganggu aktivitas sehari-hari. Itu adalah arti harafiah daripada anxiety disorder. Bahkan sampai sebuah titik, teman kami ini, saudaraku, harus menemani sahabatnya ke rumah sakit karena satu dan lain hal darurat. Dan temannya ini ketika sampai di ruang praktek dokter, dokter berkata, kamu harus disuntik. Apa yang terjadi? Saudaraku, teman saya yang takut disuntik ini mendengar temannya yang akan disuntik. Dia sedemikian rupa gelisah. Tidak lagi duduk dengan tenang, tidak lagi berkata-kata dengan tenang. Dia gelisah sedemikian rupa dan sampai pada sebuah titik apa yang terjadi, dokternya bilang begini, kamu kenapa cemas? Karena bukan kamu yang disuntik, karena kamu nggak sakit. Yang mau disuntik itu adalah teman kamu yang di sebelahnya. Tetapi sedemikian rupa dia berkata, saya cemas, saya takut akan yang namanya jarum suntik. Apa yang terjadi? Memasuki bulan Maret yang kemarin, ternyata teman saya ini yang takut dengan jarum suntik beneran sakit. Sakitnya bukan COVID, sakitnya juga bukan penyakit yang keras atau seperti apa, tetapi hanyalah mah. Dan ketika mahnya tidak terkendali, dia keluar masuk dokter, dari satu dokter ke dokter yang lain, dari satu dokter ke dokter yang lain. Ternyata yang dicemaskan itu adalah jarum suntiknya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya mah itu memuncak menjadi asam lambung. Dan semua kita mengerti yang namanya indikasi asam lambung itu persis seperti jantung. Jadi sulit dibedakan. Dan ketika itu bulan Maret masuk ke minggu kedua, minggu ketiga, berita mengenai COVID ada di mana-mana, dia tambah ketakutan, dia tambah cemas, dan apa yang terjadi? Sampai ketika saya pribadi ketika itu harus ingin mendoakan dia, ingin memberikan hiburan kepada dia, saya mendapati pribadi yang berbeda. Wajah yang berbeda, raut muka yang berbeda, tidak ada kehidupan. Seperti saya bertemu dengan orang lain. Karena sedemikian rupa cemasnya. Dan tidak terkendalikan. Kita hibur, wajahnya tidak berubah. Kita kuatkan, wajahnya tidak berubah. Kita doakan, wajahnya tidak berubah. Dan ini sudah menjadi gangguan dalam keseharian. Dan apa yang terjadi? Karena sudah sedemikian memuncak gangguan kesehatannya, terpaksa di dokter kelima. Dia harus disuntik. Dan apa yang terjadi? Ketika dia disuntik sedemikian rupa, perjuangan luar biasa. Dan akhirnya terpaksa disuntik dan akhirnya disuntik. Dan ketika setelah disuntik apa yang terjadi? Ternyata apa yang dia cemaskan, apa yang dia takutkan tidak terjadi. Bahkan sekarang sudah sehat, sudah bugar, sudah kembali melayani dengan luar biasa. Bahkan sekarang dia berkata kepada semua orang, mau suntik saya? Sekarang, boleh. Mau suntik saya? Sekarang, boleh. Mau suntik saya? Ayo, sekarang, boleh. Ternyata dia telah menang. Bukan sesuatu yang sederhana, yang namanya anxiety disorder. Karena kalau tidak ditanggulangi, kalau kita tidak kalahkan, ujungnya bisa fatal. Bisa fatal. Kita akan lihat satu kitab, satu ayat dari Amsal. Kita akan lihat Amsal. Amsal 12 ayat yang ke-25. Dan saya dapati Alkitab berbahasa Inggris dari Amplified Bible tertulis kata anxiety. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kenapa bungkuk? Karena kekhawatirannya. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Yang menarik perhatian saya justru kata khawatir di sini sebetulnya seharusnya diterjemahkan sebagai kecemasan. Karena Alkitab berbahasa Inggris dari Amplified Bible berkata, anxiety in a man's heart
weight it down. Jadi kecemasan itu kenapa membungkukkan, saudaraku? Karena itu sebuah beban yang luar biasa. Itu sebuah burden yang luar biasa. Itu ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Itu membuat turun dan membungkuk sebuah badan. Dan itu pun terjadi kepada teman saya yang ketakutan dengan jarum suntik. Apa yang terjadi? Di mimbar berkata haleluya. Berkata Tuhan Yesus luar biasa. Tapi pada sebuah titik sebelum dia menang, apa yang terjadi? Untuk dia jalan kaki aja ke sebuah tempat, dia minta dituntun, dia minta diarahkan, dan dia berjalan dengan membungkuk sedemikian rupa. Kamu mau kemana? Aku mau ke toilet. Kamu mau kemana? Aku pengen kencing. Padahal bukan penyakitnya. Ternyata itu adalah anxiety yang sedemikian rupa membebani sehingga seseorang weight it down. Itu bisa sedemikian rupa tersiksanya. But a good encouraging word makes it glad. Yaitu bahwa kata-kata yang baik, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membuat kita semangat, itu yang membuat hati kita bersukacita. Kita lihat slide berikut ini. Anxiety itu melemahkan, sangat melemahkan iman. Seseorang yang punya anxiety, imannya bisa lemah. Karena yang dia khawatirkan, apakah Tuhan menolong saya? Apakah Tuhan memberkati saya? Apakah Tuhan memberikan jalan keluar kepada saya? Itu melemahkan iman. Melemahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Padahal kita berkata, pengharapanlah sauh yang kuat. Mungkin hari ini ya kita kehilangan pekerjaan, ya mungkin kita ya hari ini kehilangan seseorang yang kita kasihi. Tetapi jangan pernah kehilangan pengharapan, karena pengharapan itu sauh yang kuat. Seseorang yang dalam anxiety, yang sudah disorder, yang sudah jadi gangguan dalam hidupnya, itu akan melemahkan pengharapan, melemahkan kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Dan orang yang anxiety itu tidak mungkin bertumbuh. Tidak mungkin bertumbuh, apalagi berbuah. Kenapa? Karena yang dia pikirkan adalah mengasihani diri sendiri. Yang dia katakan kepada dirinya, yaitu adalah mementingkan dirinya sendiri. Ini saya bagaimana, saya begini, saya bagaimana, saya begini. Ini bukan sekadar kecemasan, tapi sudah gangguan kecemasan. Ada satu slide berikut ini. Daripada mencemaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan, karena tidak semua kita bisa kendalikan, tidak semua kita bisa kontrol. Lebih baik salurkan energimu pada apa yang dapat kita hasilkan. Kita punya energi dalam kehidupan kita. Walaupun ya saya tahu itu seringkali dilemahkan oleh keadaan, dilemahkan oleh situasi, itu dilemahkan. Tapi biarlah yang sekiranya kita punya energi yang sedikit, salurkan itu. Salurkan itu. Salurkan itu, agar Anda bisa pada sebuah titik berkata, ya saya menang. Ya saya menang. Karena Tuhan yang membuat kita berkemenangan. Karena pastinya anxiety bukan datang dari Tuhan. Ketakutan bukan datang dari Tuhan. Kegelisahan bukan datang dari Tuhan. Pastinya itu datang dari kuasa yang bukan Tuhan. Anxiety, kecemasan yang sudah mengganggu. Itu harus dikalahkan. Beberapa hari yang lalu di rumah, ketika itu kira-kira jam 5 subuh, saya terbangun karena ingin ke toilet. Dan ketika saya dapati istri saya Elsa di sebelah, tiba-tiba matanya terbuka. Dan ketika mata istri saya terbuka, dia bilang gini, "Pak, aku kok gak enak badan." Dia cuma keluarkan kalimat seperti itu. Dan saya lihat sendiri, dia tertidur. Dia tertidur. Tetapi Anda tahu, dari jam 5 subuh sampai paginya saya yang tidak bisa tidur. Kenapa? Saya selalu pegangi itu yang namanya keningnya. Ini badannya panas atau enggak, 37 atau enggak, 38 atau enggak. Saya pandangi beberapa menit, apakah dia batuk atau tidak, apa dia panas atau tidak. Tangannya selalu saya genggam. Itu adalah sebuah kecemasan yang demikian rupa yang harus dikalahkan.
Seringkali saya terbangun oleh karena itu, siapa yang tularkan dia? Apakah saya yang menularkan dia? Apakah saya yang salah? Nanti bagaimana? Nanti begitu, nanti begini. Kalau sampai disorder, sampai gangguan, itu harus dikalahkan. Karena itu bisa saja menghancurkan kehidupan kita. Ada seorang pendeta, ada seorang hamba Tuhan yang terkena COVID. Dan kesaksiannya viral di mana-mana. Teman saya dan teman saya itu sendiri yang mengirimkan kesaksiannya. Dia berkata sebelum COVID, jauh sebelum, masih bulan Februari, dia itu ikut sebuah seminar. Nah, salah satu pembicara seminarnya berkata begini, bahwa di satu kali ada satu kota, 1.000 orang terkena COVID. 1.000 orang yang terkena COVID. Tetapi datanya mengatakan 10.000 orang yang meninggal. Nah ditanya, loh katanya cuma 1.000 yang kena COVID. Kenapa yang meninggal 10.000? Ternyata, saudaraku, peneliti mengatakan, ya yang 1.000 betul kena COVID. Tapi yang 9.900 karena kecemasan, karena ketakutan. Dan semua kita tahu. Ketakutan bukan datang dari Roh Kudus. Yang nggak tahu kenapa ketika bulan Maret hamba Tuhan ini ternyata kena COVID. Dan harus isolasi mandiri. Dan dia menguatkan hatinya, menguatkan hidupnya. Dia berkata, aku harus menang lawan ketakutan. Aku harus menang melawan COVID itu sendiri, di mana dia sudah ODP dan dia sudah PDP, dia sudah dites dan hasil swabnya COVID. Tetapi hari ini dia sudah keluar dari isolasi dan dia sudah dinyatakan sampai dengan swab yang kedua bebas dari COVID-19. Kalahkan anxiety disorder karena Anda harus keluar lebih daripada pemenang. Kita punya energi, alirkan kepada yang lain. Perhatikan Kejadian 26, satu perikop yang sangat terkenal ketika itu Ishak ada di Gerar. Dan Alkitab berkata bahwa itu bukan kelaparan yang pertama, tidak tercatat kedua, ketiga, keempat. Tetapi Alkitab berkata jelas bahwa ketika itu Ishak dan Ribka ada di Gerar. Dan apa yang terjadi semua kita mengerti. Alkitab berkata ketika mereka berencana, berpikir keras, mungkin ada kecemasan di sana, ingin pergi ke Mesir. Alkitab dengan jelas berkata, jangan pernah pergi ke Mesir. Dan Tuhan ulangi janjinya. Janji kepada Abraham, kepada Ishak. Dan Alkitab dengan jelas berkata, Ishak batal ke Mesir dan tetap di Gerar. Tetapi perhatikan ayat yang ke-7, Anda akan cium suasana hati daripada Ishak. Cemas. Kenapa saya berkata demikian? Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku. Ini bukan sekedar khawatir, ini bukan sekedar gelisah, tetapi sudah sampai pada titik, sudah mengganggu kehidupan sehari-hari daripada Ishak. Dia menjadi tumpul imannya, tumpul kasihnya, tumpul pengharapannya. Dia harus berbohong. Kenapa? Karena ayat di bawahnya berkata, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Jangan-jangan. Perhatikan slide berikutnya. Slide berikutnya, saya dapati media anxiety disorder adalah pikiran yang memikirkan apa? Yang pertama, hal yang belum tentu terjadi. Hal yang belum tentu terjadi, ketika itu membebani kehidupan kita dengan kuat,
Apa yang terjadi itu akan menjadi sesuatu kekuatan di pundak kita yang membuat kita membungkuk sedemikian rupa. Bukan karena penyakitnya, tetapi hal yang belum tentu terjadi. Itu yang menjadi inti pemikiran. Dan yang kedua seperti Ishak, yaitu skenario sendiri. Jangan-jangan kalau saya mengaku dia adalah istri, nanti aku dibunuh karena istriku elok parasnya. Jangan-jangan inilah sebuah skenario. Jangan-jangan suamiku telat pulang. Jangan-jangan dia selingkuh. Padahal belum tentu dia selingkuh. Mungkin saja macet, mungkin saja harus melayani pekerjaan yang mendesak sedemikian rupa. Tapi ketika Anda berkata jangan-jangan suami saya selingkuh. Saya pernah mendengar sebuah cerita kepada saya ketika seorang istri berkata jangan-jangan suaminya selingkuh. Dan apa yang terjadi? Dia samperin suaminya sedang meeting di kota lain. Dan ternyata ya benar, suaminya sedang meeting. Tidak terjadi apa yang dipikirkan, dan itu seringkali menjadi skenario dalam kehidupan kita yang sedemikian rupa mengganggu aktivitas kita. Itu sudah sampai disorder, itu sudah sampai pada gangguan kesehatan mental. Dan tentunya yang ketiga adalah dosa. Ada ayatnya. Yuk kita lihat Mazmur 38 ayat 18. Alkitab Bahasa Indonesia mengatakan, ya aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Alkitab berkata demikian. Secara spesifik, cemas karena dosa. Dan perhatikan Alkitab berbahasa Inggris lebih luas. Alkitab berbahasa Inggris lebih luas. For I do confess. Ya aku confess. Aku mengaku my guilt. Aku salah. Tapi bukan ternyata salah. My guilt and my iniquity. Anda tahu iniquity itu bukan dosa. Belum berbentuk dosa. Kalau jinah sudah berbentuk dosa. Mencuri sudah berbentuk dosa. Jadi iniquity itu adalah keinginan di dalam untuk melakukan dosa. Jadi belum dosa. Ini baru iniquity. I am filled with anxiety because of my sin. Aku dipenuhi rasa cemas itu karena dosa. Jadi itu bergerak dari mana? Dari pikiran. Belum melakukan. Itu anxiety sudah bisa merasuki seseorang dan menghancurkan kehidupan seseorang. Kita lihat slide berikut ini. Desain Allah adalah baik. Semua teman-teman, semua sahabat, tolong katakan amin. Indah dan mulia, namun seringkali itu dialihkan oleh kecemasan manusia. Dari sisi Tuhan, indah. Dari sisi Tuhan, baik. Semua kita senang hari terakhir menyanyikan lagu sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yang Tuhan pikirkan atas kita indah. Kesehatan kita indah, keluarga indah, kita indah, perkawinan kita indah. Tidak ada yang dalam pikiran Allah itu buruk adanya. Mungkin Anda di antara Anda protes hari ini, kenapa pandemi harus terjadi? Ya, pandemi harus terjadi. Karena saya tahu persis yang namanya pandemi, yang namanya tulah, yang namanya sampar. Ya, saya tahu itu peringatan. Tapi ya benar, itu pun adalah penghukuman. Itu Alkitab yang mengatakan. Tapi mungkin ada di antara Anda berkata, kenapa orang-orang yang saya kasih terjadi? Perhatikan apa yang saya katakan. Seseorang meninggal bukan ditentukan dari cara dia meninggal. Tapi yang menentukan adalah bagaimana cara dia hidup. Ketika temanmu, sahabatmu mungkin terkena pandemi, bukan pandeminya. Karena Tuhan kita tidak hidup takluk kepada pandemi. Hidup kita kepada Tuhan. Yang jadi masalah adalah, yaitu bagaimana kita hidup hari ini. Pastikan kita hidup di dalam Yesus. Kita hidup dalam anugerah. Kita tidak menyimpang. Karena kata dosa, harmatia, itu adalah menyimpang. Yang seharusnya indah, yang seharusnya hebat, tapi teralihkan oleh dunia ini, teralihkan oleh hoax, teralihkan oleh berita-berita.
Maka apa yang terjadi? Yang kita khawatirkan seringkali tidak terjadi, tapi itu mengganggu aktivitas kehidupan kita. Kita menjadi tumpul dalam kasih, tumpul dalam pengharapan, tumpul dalam pertumbuhan, dan kita tumpul di dalam iman. Kita lihat satu bagian ayat, yaitu adalah Mazmur 94 ayat 19. Indah. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, Alkitab berbahasa Inggris agak beda. When my anxious. Jadi bukan banyak pikiran, tapi bertambahnya kecemasan. Karena anxious kata dasarnya adalah anxiety. Thoughts multiply within me, berlipat kali ganda tiba-tiba dalam kehidupan kita. Tentunya penghiburan itu datangnya dari Tuhan. Penghiburan, kekuatan itu datangnya daripada Tuhan. Ada satu kata yang saya akan akhiri, yang harus Anda kerjakan, yaitu adalah afirmasi. Apa itu afirmasi? Afirmasi adalah penetapan yang positif, peneguhan, penegasan, itu adalah afirmasi. Saudara masih ingat ketika Yesus naik ke atas gunung, Alkitab berkata Yesus transfigurasi, berubah rupa. Dan ketika itu ada suara dari surga, hai anakku yang kukasihi. Itu adalah peneguhan. Itu adalah afirmasi. Itu adalah penetapan. Itu adalah penegasan dari surga. Saudara juga masih ingat ketika Yesus setelah selesai dibaptis, ada suara dari surga, hai anakku yang kukasihi. Itu adalah afirmasi. Penetapan dari Bapa, penetapan dari sorga, penetapan dari Allah, penetapan dari Bapa di sorga yang berkata bahwa aku ini dikasih. Itu afirmasi. Yaitu apa? Arti yang kedua, pernyataan atau pengakuan yang sungguh-sungguh. Jadi ini bukan pengakuan yang basa-basi, ini bukan pengakuan yang remeh, yang murah, bukan, tetapi sungguh-sungguh di bawah ancaman hukum. Kenapa di bawah ancaman hukum? Karena oleh orang yang menolak melakukan, yaitu adalah sumpah pengakuan. Jadi kalau dalam pengadilan seseorang itu tidak mau melakukan sumpah dalam pengadilan, apa yang terjadi? Orang itu harus ada konsekuensi hukum. Bahwa apa yang dia katakan itu benar. Apa yang dia katakan itu adalah benar ataupun salah. Harus ada penetapan, harus ada peneguhan, harus ada yang namanya pengakuan. Nah, saya akan akhiri dengan satu ayat, yaitu adalah ayat yang terkenal, Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8, jadi saudara-saudara, pada akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tadi saya berkata bahwa media daripada anxiety disorder adalah dalam pikiran. Maka Anda yang harus lakukan afirmasi kepada diri Anda sendiri. Karena saya begitu yakin dari sisi Tuhan, Tuhan sudah berikan afirmasi kepada semua Anda. Anda adalah anak-anaknya, Anda adalah dikasihinya, yang dia pikirkan indah, yang dipikirkan baik, yang dipikirkan mulia. Setelah Tuhan, siapa yang harus lakukan afirmasi? Yaitu diri kita sendiri. Kepada diri sendiri. Saudara mungkin masih ingat ada satu ayat dalam Alkitab, kita tidak perlu lihat ayatnya. Ketika itu Yesus ada di Kapernaum, ketika dia akan ke rumah Yairus, ada seorang yang 12 tahun pendarahan. Alkitab dengan jelas berkata begini, perempuan itu berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja aku sembuh. Dia lakukan afirmasi kepada dirinya. Dia lakukan proklamasi kepada dirinya bahwa aku pasti sembuh. Bahkan semua kita tahu Daud berkata afirmasi ketika dia berkata kepada dirinya, hai jiwaku pujilah Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Itu adalah afirmasi. Dan afirmasi kan yang baik, yang suci, yang sedap didengar.
Dan kalau Anda lihat hari ini saya sehat, kenapa? Padahal ketika itu saya penuh dengan kecemasan hanya dengan berita. Ketika istri saya Elsa berkata, aduh menit tengenah awak kieu. Cuman ngomong begitu aja, tengenah awak. Tetapi ketika itu langsung pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran aneh. Yang dipengaruhi oleh berita-berita yang sehari-hari terakhir terjadi. Dan saya ketika itu dan menjadi tenang ketika saya afirmasikan bahwa Tuhan saya baik, Tuhan saya pelihara, saya hidup sehat. Saya tidak berkata sembarangan, saya olahraga. Istri saya juga ikut olahraga dengan saya. Saya afirmasikan yang baik. Jangan afirmasikan yang buruk. Dan ternyata afirmasi menurut penelitian seseorang berkata kepada dirinya dalam satu hari itu 20.000 kali. 20.000 kali kita sering kali sebetulnya berkata kepada diri kita sendiri. Dan ternyata dari 20.000 kali hanya 20% yang positif, yang merupakan peneguhan, penguatan, penegasan. Tapi ternyata yang lain 80% maaf itu adalah yang negatif. Yang menghancurkan, yang melemahkan, yang membuat kita cemas. Saya berdoa di dalam nama Yesus, teman-teman sahabat-sahabat yang ada di rumah saat ini. Afirmasikan firman Tuhan. Afirmasikan kekuatan daripada Allah. Seperti Bapa meneguhkan, menguatkan, mengkonfirmasi apa yang terjadi kepada Yesus. Dan biarlah saatnya ini Anda sendiri yang mengafirmasikan semua yang baik. Yang datang daripada Tuhan. Dan saya begitu yakin. Tuhan menolong kita. Karena dari firman Tuhanlah kekuatan kita. Dari firmanlah Tuhanlah. Perkataan Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan. Ya benar di hari terakhir Anda mungkin dalam satu hari bisa mengikuti live streaming dari 3-4 hamba Tuhan. Tapi itu pun dari 10 jam mungkin hanya 4 jam. Tapi sisa jamnya apa yang terjadi ketika Anda lihat WA yang melemahkan. Ketika Anda lihat kabar yang melemahkan. Ketika Anda mendengar televisi yang melemahkan. Dan semua melemahkan di hari terakhir. Anda harus lawan dengan afirmasi. Bahwa Tuhanku baik. Tuhanku dahsyat. Tuhanku luar biasa. Tuhanku mengasihi aku. Bahwa Tuhanku itulah jalan keluar. Dan Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Karena Anda dan saya ada di tangan kanannya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah sekali-kali melepas dan tidak akan pernah membiarkan Anda direbut oleh apapun. Termasuk kecemasan dan ketakutan. Saya percaya pesan Tuhan ini memberikan kekuatan kepada Anda. Dan kita menang dari anxiety disorder di dalam nama Yesus. Amin. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kami semua diberkati oleh Engkau. Allah yang sangat hebat. Allah yang sangat ajaib. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk umat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memperdulikan setiap kami. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami yang kami kasih Indonesia. Berkati presiden kami, para menteri pejabat tinggi negara dari pusat sampai daerah. Berikan roh takut akan Tuhan. Kami bersyukur untuk gembala pembina kami. Engkau memberkati, memberikan kekuatan, berikan kesehatan yang prima Tuhan. Terima kasih untuk Pak Wiheko Tuhan sebagai gembala kami. Engkau juga memberikan kekuatan kesehatan yang ajaib Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang luar biasa. Sebentar kami akan kembali dan kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan hati kita kepada Bapa di surga. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang ajaib. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya yang berkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Agunglah kebangkitanmu.